Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Marilah kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian. Kiranya Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau datang ke dalam bait-Nya Tuhan. Kita mau sujud di altar-Nya. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Dengan segenap hati kita menyatakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya, sujud di altar-Nya,
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Kami datang, kami hampiri tatamu Tuhan, membawa syukur, membawa pujian bagimu. Kami rindu menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami agungkan hanya namamu Tuhan selamanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap hati kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saja. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam mendengarkan sabdamu Tuhan. Berbicaralah atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah Selamat Pagi Bapa. Kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan serta kekuatan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama belajar firman Tuhan, di mana di bulan ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah kekuatan. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan sebuah timbangan apabila di salah satu sisinya itu diberi beban atau pemberat, sisi tersebut akan semakin turun. Jika ditambah lagi maka akan semakin turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari gambaran ini bisa dibuat logika dunia. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka makin banyak beban atau berat yang diberikan, yang dipikul seseorang, maka kualitas kehidupan seseorang tersebut akan semakin menurun atau semakin melemah. Ketika beban bertubi-tubi datang, banyak beban, persoalan yang dipikul, maka kualitas hidup seseorang tersebut akan semakin melemah, akan semakin turun. Nah, keadaan ini tidak heran jika ada hukum dunia yang kerap kali
memanfaatkan kelemahan atau kekurangan seseorang untuk menindas mereka. Jadi mereka yang tidak berdaya hanya bisa pasrah, hanya bisa menjalani kehidupan mereka dengan pasrah. Nah, ini adalah duniawi, hukum dunia. Berbeda, sangat berbeda sekali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemikiran dunia. Kalau pemikiran dunia semakin berat beban atau permasalahan hidup semakin banyak, maka kualitas hidup semakin menurun. Tetapi kita di dalam Tuhan harus memiliki pemikiran yang berbeda. Bukan dunia yang mengendalikan hidup kita, bukan permasalahan atau beban hidup yang mengendalikan kehidupan kita, bukan yang memegang kendali atas hidup kita, melainkan apa Bapak Saudara? Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bukan beban yang mengendalikan hidup kita, bukan permasalahan hidup yang mengendalikan hidup kita, tetapi Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Bapak Saudara, ketika persoalan hidup terjadi dalam kehidupan kita, dan jika Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan pula yang akan memberikan kekuatan, dan bahkan Tuhan sendiri yang akan memikul persoalan hidup kita. Sangat luar biasa, Tuhan mau memikul setiap permasalahan kehidupan kita apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan setiap pencobaan permasalahan hidup untuk membuat kita semakin lemah, semakin turun. Namun Bapak Saudara, Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Bapak Ibu Saudara, yang membentuk kita adalah Tuhan, sehingga Tuhan sangat begitu mengenal siapa kita, dan Tuhan hanya menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan tidak membawa kita ke jalan yang cepat dan mudah, tetapi seringkali Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Itu semua adalah untuk membentuk karakter kita, untuk memproses kehidupan kita. Ada satu gambaran, misalkan seorang pendaki gunung, dia akan menikmati puncak gunung, dia akan melewati setiap pos-pos yang dilewatinya. Ada jalan yang terjal, ada jalan yang licin, ada tanjakan, ada hal-hal yang tidak enak, penuh perjuangan. Tetapi ketika dia sudah sampai di puncak, dia akan menikmati keindahan yang luar biasa, yang begitu indah. Nah, begitu juga kita Bapak Saudara. Tuhan kadangkala mungkin tidak membawa kita ke jalur jalan yang cepat mudah untuk menyelesaikan masalah, tapi Tuhan membawa kita ke berbagai proses kehidupan yang akan membawa kita ke sesuatu hal yang indah. Kita dibawa ke tempat yang penuh dengan pergumulan. Satu hal, maksud Tuhan adalah untuk membentuk karakter dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, satu yang pasti Bapak Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam melewati setiap proses
kehidupan kita apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Saya tutup Bapak Saudara dengan satu ayat di bulan ini, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh kekuatan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan Bapa. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan yakin hanya dalam Tuhan saja memperoleh kepastian kekuatan Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.